Memang rasa cemas itu sangat membuat kita tidak nyaman, dan apalagi kalau dia datang dengan tiba-tiba di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GER, anxiety dan psikosomatis. Dimanapun kalian berada, salam sehat, salam semangat, dan tetap optimis bahwa kita itu bisa sembuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang belum paham apa itu anxiety dan kenapa anxiety ini bisa terjadi kepada teman-teman, bagaimana cara teman-teman mengatasinya. Tentu saja yang saya katakan ini bukan tanpa alasan, teman-teman, karena saya pun mengalaminya dan alhamdulillah semakin hari saya semakin membaik, saya bisa melewati masa-masa sulit itu. Sehingganya terbesit di dalam benak saya untuk membagikannya kepada teman-teman, kepada kita semua yang mengalami anxiety, GERD, dan psikosomatis ini, dengan harapan semoga kalian semua mendapat manfaat dari video saya dan bisa beraktivitas kembali, bisa menikmati hidup kembali. Mari kita kupas tuntas apa itu anxiety. Anxiety adalah kecemasan. Nah, kita adalah orang yang mengalami anxiety tapi yang disorder, atau bisa disebut dengan cemas yang tidak wajar. Di dalam sistem saraf kita, khususnya di otak kita, teman-teman, itu terdapat dua sistem saraf yang mempunyai tugas, yaitu amigdala dan prefrontal cortex. Nah, amigdala ini tugasnya dia akan melihat apakah kita itu akan mendapatkan ancaman-ancaman dari luar, atau apakah ada ancaman yang akan datang. Sedangkan prefrontal cortex dia akan memastikan tugas amigdala tadi, apakah ancaman yang datang ini benar-benar real atau nyata. Namun pada penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, untuk amigdala dan prefrontal cortex tadi itu ternyata sedang bermasalah, teman-teman. Amigdala kita terlalu sensitif dalam hal melihat ancaman yang selalu ada di mana-mana. Sementara prefrontal cortex tadi kurang efektif memastikan ancaman itu. Perbedaannya juga bisa kita lihat dari untuk orang yang cemasnya biasa saja itu cenderung lebih cepat, habis itu hilang. Tapi kalau untuk orang anxiety disorder ini bisa dalam jangka waktu yang lebih lama. Ditambah lagi dengan beberapa sensasi yang dirasakan oleh penderita itu, mulai dari pusing kelengan, badan pegal-pegal atau nyeri otot, juga terkadang mereka merasakan tidak nyaman di bagian perut. Nah, apabila teman-teman mengalami hal yang sudah saya jelaskan tadi, maka teman-teman bisa melakukan beberapa tips berikut. Yang pertama, teman-teman bisa melatih olah napas. Jadi, teman-teman menarik napas dari hidung, paling bagus itu pejamkan mata, kemudian keluarkan lewat mulut. Teman-teman bisa melakukan aktivitas ringan di dalam rumah. Jadi tidak perlu yang berat-berat, karena dengan beraktivitas teman-teman itu dapat membuat pikirannya lebih stabil kembali. Cobalah untuk beraktivitas di dalam rumah, walaupun aktivitas yang ringan-ringan. Jangan mager, jangan rebahan terus, karena dengan beraktivitas ringan ini dapat memulihkan dan menjaga keseimbangan tubuh, serta dapat mempercepat pemulihan sistem saraf. Sehingga teman-teman merasa memiliki, merasa dihargai, merasa disupport, dapat dukungan dari orang-orang yang mampu memahami kondisi teman-teman. Selanjutnya, teman-teman juga bisa memberikan sugesti-sugesti yang positif yang membangkit semangat teman-teman, misalnya dengan mengatakan, "Aku bahagia, aku menerima, aku sadar, dan aku ikhlas." Lakukan sugesti-sugesti positif itu minimal sehari sekali. Dan untuk mendapatkan pemulihan yang maksimal, teman-teman harus rutin melakukannya setiap hari. Tips selanjutnya, teman-teman bisa banyak tertawa melalui, mungkin teman-teman suka menonton video-video yang lucu ya, entah bercanda dengan orang-orang yang lucu di sekitar teman-teman, itu juga membantu. Hindari lingkungan-lingkungan yang negatif, dan teman-teman bisa
berkumpul dengan orang-orang yang dapat memberikan teman-teman semangat dan energi-energi positif, yang intinya mereka itu adalah orang-orang yang teman-teman anggap baik, teman-teman anggap cocok dan nyambung dengan teman-teman, dan juga bisa teman-teman ajak untuk berbagi. Terakhir, teman-teman bisa olahraga secara teratur, karena terbukti dengan olahraga secara teratur, otak menghasilkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Kalau untuk jenis olahraganya, teman-teman bisa memilih olahraga yang ringan-ringan saja, yang tidak membutuhkan tenaga terlalu berlebihan. Yang penting teman-teman bisa sedikit berkeringat sudah cukup. Jadi tidak usah yang terlalu berat-berat. Contohnya teman-teman bisa berjalan, bisa keliling komplek. Yang penting teman-teman itu sudah bergerak dalam satu hari itu. Jika teman-teman rasa video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, silakan di like, subscribe, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab teman-teman. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.